Kisaki akan mengatakan sesuatu, namun tiba-tiba dirinya ditabrak oleh truk. Terlihat supir truk itu yang kehilangan kendalinya karena melihat Kisaki yang berdiri di tengah jalan. Terlihat Kisaki yang langsung terpental akibat ditabrak oleh truk itu. Takemichi yang melihat Kisaki tiba-tiba ditabrak terlihat sangat terkejut. Namun Kisaki tetap berusaha untuk berdiri. Terlihat Kisaki yang mencoba memaksakan dirinya biarpun tangan dan kakinya sudah patah. Terlihat kepala Kisaki yang juga mengeluarkan banyak darah akibat kepalanya terbentur di aspal. Namun ketika Kisaki terus mencoba untuk berdiri, tiba-tiba dirinya berteriak karena merasakan kesakitan yang sangat luar biasa. Terlihat Takemichi yang masih sangat terkejut melihat apa yang terjadi kepada Kisaki. Kisaki yang merasa sangat kesakitan kemudian menyadari bahwa seluruh tubuhnya sudah tidak bisa digerakkan. Terlihat Kisaki yang terus berteriak karena tidak bisa menahan sakit yang kini dia rasakan. Kisaki yang terlihat semakin memburuk mulai merasakan ketakutan sambil mengatakan bahwa dirinya tidak ingin mati. Takemichi masih hanya melihat Kisaki yang terus merintih. Dan setelah Kisaki mengucapkan hal itu, Kisaki kini benar-benar sudah mati dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Lalu tidak lama setelah itu Hinata dan Maiki tiba di tempat Kisaki. Maiki yang melihat Kisaki lalu bertanya kepada Takemichi, apa yang sudah terjadi? Kemudian adegan berpindah kepada Hanma. Hanma yang sudah tidak mampu bertarung lagi, kemudian mengatakan bahwa dirinya sudah lelah, dan dirinya mengakui sudah kalah oleh Draken. Namun dirinya juga senang karena dirinya berpikir bahwa pasti sekarang Kisaki sudah kabur. Lalu di pelabuhan Yokohama terlihat anggota kepolisian yang sudah datang dan menangkap para petinggi Tenjiku. Terlihat kepolisian yang menangkap 5 eksekutif Tenjiku yaitu Muto, Hetani bersaudara, Sayan Madarame dan Mochizuki Kanji. Sedangkan korban yang meninggal pada insiden kali ini ada 3 orang yaitu Ema, Isana Kurokawa, dan Kisaki Teta. Sedangkan di tempat lain, terlihat para anggota Toumen yang sepertinya bisa kabur dengan selamat. Singkat cerita, setelah pertempuran Toumen dan Tenjiku kini terlihat Takemichi yang tengah menjenguk Kakucho di rumah sakit. Ternyata Kakucho masih bisa diselamatkan setelah dirinya terkena tembakan dari Kisaki. Terlihat Takemichi yang mencoba menyapa Kakucho. Namun terlihat Kakucho yang sepertinya enggan untuk melihat Takemichi. Lalu dengan pandangan lurus ke depan Kakucho kemudian mengatakan, pada akhirnya pasti aku yang selamat. Takemichi yang mendengar Kakucho kemudian langsung menyuruhnya untuk tidak berkata seperti itu. Karena Izana sudah menyelamatkan dirinya. Karena itu, Izana pasti akan sangat sedih jika mendengar Kakucho yang berkata seperti itu. Terlihat Kakucho yang langsung terdiam mendengar Takemichi berkata seperti itu. Kemudian Takemichi memberitahu Kakucho bahwa Kisaki juga sudah mati. Kakucho yang mendengar itu langsung mengatakan bahwa sekarang mimpi Tenjiku sudah berakhir. Namun Takemichi langsung menghibur Kakucho dengan mengatakan bahwa itu semua tergantung pada Kakucho. Karena Kakucho merupakan orang yang sangat dekat dengan Izana Kurokawa. Karena Kisaki sekarang juga sudah mati. Lalu sambil memegang tangannya sendiri Takemichi kembali mengatakan, pertarunganku berakhir di sini. Tapi sejak hari Kisaki mati, aku selalu gemeteran. Takemichi mengatakan bahwa sampai sekarang, dirinya menyangka dengan apa yang terjadi kepada Kisaki. Setelah insiden melawan Tenjiku sudah berakhir kini terlihat para anggota Toumen datang menghadiri upacara pemakaman Ema. Terlihat semua orang yang berada di sana sangat berduka atas kepergian dari Ama. Namun meski begitu, Maiki yang menjadi salah satu orang yang paling berduka mampu menutupi kesedihannya dan tetap mampu untuk tegak. Lalu kini tibalah saatnya Draken untuk mengucapkan kata-kata perpisahan kepada Ama. Lalu terlihat Draken yang duduk di hadapan Maiki dan kakeknya dan kemudian dengan sangat tegas mengatakan, aku mencintai Ema. Takemichi langsung terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh Draken. Lalu sambil membungkuk di hadapan Maiki dan kakeknya Draken kembali mengatakan, aku sangat minta maaf. Aku tidak bisa melindunginya. Takemichi yang mendengar Draken berkata seperti itu langsung tidak bisa menahan air matanya. Kakek Maiki dan Ema yang mendengar Draken berkata seperti itu langsung mengatakan bahwa Ema akan sangat senang dan beristirahat dengan tenang mendengar Draken yang berkata seperti itu. Draken yang mendengar itu juga langsung tidak bisa menahan air matanya. Terlihat Mitsuya, Chifuyu, Hinata dan Inui yang juga langsung tidak bisa menahan air matanya. Lalu singkat cerita terlihat Inui yang sudah keluar dari rumah Maiki. Lalu tiba-tiba Kokonai menghampiri Inui. Terlihat Kokonai yang sambil menepuk pundak Inui mengatakan bahwa sekarang dirinya akan melakukan sesuatu dengan cara dirinya sendiri. Dan dirinya tidak bisa membantu Inui lagi. Jati dirinya meminta kepada Inui agar Inui tidak berada di jalan yang salah.
Terlihat Inui yang masih terdiam mendengar apa yang dikatakan Kokonoi. Lalu sambil berjalan pergi, Kokono kembali mengatakan bahwa sekarang adalah perpisahan untuk mereka. Inui yang mendengar itu langsung setuju dan berbalik mengatakan bahwa dirinya berterima kasih kepada Kokonoi atas apa yang Kokono lakukan selama ini. Lalu adegan berpindah kepada Kakucho yang sudah keluar dari rumah sakit. Terlihat Kakucho yang rupanya mengunjungi tempat tinggal masa kecilnya ketika bersama dengan Izana. Kakucho yang melihat ke dalam rumah itu seketika langsung teringat semua kenangannya bersama dengan Izana. Terlihat juga Kakucho yang menghampiri gundukan yang dibuatnya ketika masih kecil dan langsung menancapkan anting Izana di gundukan itu. Lalu sambil Kakucho meninggalkan tempat itu, Kakucho mengatakan, "Selamat beristirahat dengan tenang Izana." Lalu dalam pembunuhan Emma dan Izana, Kisaki ditetapkan menjadi pelakunya bersama dengan pembantunya yaitu Shuji Hanma. Dan mereka berdua pun dinyatakan bersalah. Namun karena sekarang Kisaki sudah mati, jadi sekarang hanya tinggal Hanma yang masih menjadi incaran polisi dan menjadi buronan di Tokyo. Lalu di tempat lain terlihat Hanma yang merupakan seorang buronan sedang makan. Lalu terlihat Hanma yang akan meninggalkan tempat itu. Lalu terlihat Hanma yang sambil mengendarai motornya mengatakan bahwa dirinya mulai sangat lelah menjadi seorang buronan. Dan mulai dari situ Hanma terus hidup dan tetap menjadi seorang buronan. Di tempat lain, Mikey sedang duduk di tempat favoritnya. Terlihat Mikey dengan mata datarnya mengatakan bahwa dirinya sudah memutuskan sesuatu. Lalu adegan berpindah lagi memperlihatkan Chifuyu dan Takemichi yang sedang berada di pinggir sungai. Terlihat Chifuyu yang sedang melempar batu dan mencoba mengajak Takemichi untuk berbicara. Namun terlihat Takemichi yang sama sekali tidak bergairah. Chifuyu yang melihat Takemichi langsung mendekatinya dan mencari tahu apa yang Takemichi rasakan. Lalu Takemichi mengatakan bahwa dirinya penasaran Kisaki itu orang yang seperti apa. Terlihat Chifuyu yang langsung kebingungan mendengar apa yang dikatakan Takemichi. Lalu Takemichi pun kembali mengatakan bahwa dari awal dirinya sudah salah karena Kisaki bukanlah seorang pelompat waktu. Chifuyu yang mendengar itu seketika langsung terkejut. Lalu dengan wajah penasaran Takemichi kembali mengatakan, dia cuma mempunyai satu kehidupan. Tapi dia berhasil memanipulasi Tomen seperti boneka dan membunuh banyak orang. Dan berniat memanjat puncak untuk menjadi orang nakal nomor 1 di seluruh Jepang. Terlihat Chifuyu yang mulai mengerti maksud dari Takemichi. Lalu Takemichi kembali bertanya-tanya apakah Kisaki pernah merinding ketakutan saat malam. Karena menurut dirinya, Kisaki memiliki fisik yang sangat lemah namun dirinya terus memanjat ke atas hanya dengan menggunakan otaknya dan seluruh keberaniannya. Jadi menurut dirinya, Kisaki adalah orang yang sangat luar biasa. Chifuyu yang mendengar Takemichi mulai mengagumi Kisaki langsung mengatakan bahwa sebesar apapun kepintaran yang dimiliki Kisaki, dirinya tidak akan peduli karena Kisaki itu adalah orang yang jahat dan Kisaki sangat pantas mendapatkan kematian. Namun tiba-tiba Takemichi langsung berdiri dan berlari berteriak ke arah sungai. Chifuyu yang melihat Takemichi melompat ke arah sungai langsung sangat terkejut dan bertanya-tanya apa yang dilakukan Takemichi. Lalu sambil membelakangi Chifuyu, Takemichi kemudian mengatakan, aku membenci Kisaki sampai mati. Aku tidak bisa berhenti membencinya, tidak mungkin aku menyukai orang seperti dia. Dia mengatakannya sendiri, dia melakukan itu semua karena dia mencintai Hinata. Dia juga menghormatiku sebagai rivalnya. Itulah kenapa aku mau menghadapinya lagi. Terlihat di sini, Takemichi juga ikut bersedih atas kematian dari Kisaki. Karena di sisi lain, Takemichi mengagumi kepintaran Kisaki. Karena Kisaki memiliki otak yang sangat jenius. Sehingga dirinya harus bolak-balik pergi ke masa lalu dan masa depan untuk menghadapi kepintaran dari Kisaki. Dan begitu pun juga Kisaki. Dirinya juga mengakui Takemichi sebagai rivalnya dan juga sangat menghormati Takemichi. Lalu Chifuyu yang mendengar Takemichi berkata seperti itu, dirinya langsung tersadar bahwa Takemichi memang memiliki hati yang sangat baik meskipun itu terhadap musuhnya sendiri. Lalu sambil terus menangis, Takemichi mengatakan kepada Chifuyu bahwa dirinya hanya tidak bisa menangani ini. Karena seberapapun kejahatan yang dilakukan oleh Kisaki, dirinya tetap tidak bisa menerima kematian dari seseorang yang dia kenal. Lalu beberapa hari kemudian terlihat Takemichi menemui Mikey. Mikey yang sudah menunggu Takemichi kemudian mengatakan bahwa dirinya ingin berbicara dengan Takemichi. Lalu sambil melihat ke arah Takemichi, Mikey kemudian mengatakan, apa kau bisa menceritakan semuanya kepadaku? Semuanya tentang kau yang datang dari masa depan. Mikey menyuruh Takemichi untuk datang menemuinya. Terlihat Mikey yang kemudian meminta kepada Takemichi untuk menceritakan mengenai dirinya di masa depan. Lalu Takemichi mulai menceritakan semuanya dimulai dari dirinya yang tiba-tiba pergi ke masa lalu. Ketika dirinya akan ditabrak oleh kereta, terlihat Takemichi yang juga menceritakan mengenai apa yang sudah terjadi di masa depan. Terlihat Mikey yang hanya terdiam dan terus menyimak cerita dari Takemichi. Lalu sambil menangis Takemichi mengatakan, maafkan aku Mikey.
Aku tidak bisa menyelamatkan Emma dan Baji. Terlihat Maiki yang masih terdiam mendengar apa yang dikatakan oleh Takemichi. Namun terlihat Takemichi yang terus menangis sambil terus meminta maaf kepada Maiki. Lalu tiba-tiba Maiki kemudian mengatakan bahwa ketika dirinya pertama kali bertemu dengan Takemichi, semuanya terlihat aneh. Terlihat Takemichi yang tidak mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Maiki. Lalu Maiki pun melanjutkan mengatakan, ketika dirinya melihat Takemichi saat melawan Kiyomasa, dia melihat punggung Takemichi lebih besar dari orang-orang yang berada di sana. Seolah Takemichi sedang membawa banyak beban. Lalu dari hari itu dirinya melihat Takemichi sebagai orang yang sangat keren dan menganggap Takemichi sebagai pahlawannya. Lalu sambil berdiri Maiki kembali mengatakan bahwa suatu hari nanti dirinya akan membuat era. Lalu Maiki menyuruh Takemichi untuk berdiri dan tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang sangat banyak. Dan ternyata itu adalah langkah kaki anggota Tomen yang lain yang menuju ke arah mereka. Lalu sambil melihat ke arah mereka, Maiki kembali mengatakan, "Apa kau bisa mendengarnya, Takemichi? Itu adalah langkah kaki dari era kita." Terlihat semua anggota Tomen yang langsung berbaris menghadap ke arah Maiki dan Takemichi. Lalu sambil terus menatap ke arah mereka, Maiki kembali mengatakan, "Tiada henti mencoba menyelamatkan semua orang. Bahkan saat kau jatuh, kau adalah orang yang terus berjuang dan tidak pernah mau menyerah. Dan kau adalah orang yang telah membuat era ini." Terlihat semua anggota Tomen yang langsung tersenyum melihat ke arah Takemichi. Lalu sambil tersenyum ke arah Takemichi, Maiki mengatakan, "Ini eramu." Terlihat Takemichi yang langsung terharu mendengar apa yang dikatakan oleh Maiki. Lalu sambil menundukkan kepala, Maiki mengatakan bahwa itulah kenapa dirinya akan memutuskannya. Takemichi yang mendengar itu tampak tidak mengerti. Lalu sambil berteriak sangat keras Maiki mengatakan, "Kita sudah membuat banyak pengorbanan. Tapi setelah mengalahkan Tenjiku Tomen sekarang menjadi sebuah geng yang terbesar di Jepang. Kita sudah membuat era yang hebat, yang akan diturunkan ke generasi mendatang. Jadi itulah kenapa aku mau mengakhiri semua selagi kita berada di atas." Terlihat Takemichi yang semakin sangat terkejut mendengar Maiki yang ingin mengakhiri semuanya. Lalu sambil tersenyum lebar Maiki kembali berteriak, "Mulai hari ini, geng Tokyo Manji dibubarkan." Terlihat semua anggota Tomen yang juga langsung terkejut mendengar Maiki yang akan membubarkan Tomen. Terlihat juga Draken yang sangat terkejut lalu bertanya, kenapa Maiki tiba-tiba ingin membubarkan Tomen? Lalu Maiki langsung menyuruh kepada Takemichi untuk segera maju ke depan. Terlihat semua anggota Tomen yang masih bertanya-tanya, apakah Tomen benar-benar akan bubar? Terus bagaimana dengan nanti? Apa ini benar-benar akhir dari Tomen? Lalu sambil Maiki melihat ke arah Takemichi, dirinya kemudian mengatakan, untuk mengubah masa depan. Ini seharusnya tindakan yang benar kan? Di sini, Maiki ingin mengakhiri Tomen agar masa depan benar-benar bisa berubah. Dan Takemichi tidak perlu berusaha lagi. Karena jika Tomen terus berdiri, maka masalahnya tidak akan selesai. Dan masa depan mungkin saja akan semakin buruk. Lalu sambil berteriak lagi, Maiki menyuruh kapten divisi kedua yaitu Mitsuya Takashi untuk maju ke depan. Terlihat Mitsuya yang langsung menghadap kepada Maiki. Lalu sambil tersenyum, Maiki kemudian mengatakan, "Tomen tidak akan bisa sejauh ini tanpamu." Terlihat Mitsuya yang masih terkejut melihat keputusan dari Maiki. Lalu Maiki kemudian memanggil kapten divisi ketiga yaitu Hayashi Ryohei atau biasa dipanggil Pin. Lalu terlihat Maiki yang kemudian mengatakan kepada Pin, "Bahkan tanpa adanya Pachin, kau sudah berusaha dengan keras. Kau adalah penjabat pemimpin terbaik." Terlihat Payan yang langsung terharu mendengar apa yang dikatakan oleh Maiki. Lalu Maiki memanggil kapten divisi keempat yaitu Kawata Nahoya atau biasa dipanggil Smiley. Lalu sambil tersenyum kembali, Maiki mengatakan, "Terima kasih karena sudah mendukung Tomen sampai akhir." Terlihat Smiley yang untuk pertama kalinya berhenti tersenyum dan kemudian mengatakan, "Jangan berkata seperti itu Maiki." Namun Maiki kembali langsung berteriak memanggil kapten divisi kelima yaitu Muto Yasuhiro atau biasa dipanggil Muto. Terlihat di sini Maiki yang sudah tahu jika Muto pengkhianat dan dirinya sekarang sudah ditangkap bersama para petinggi Tenjiku yang lain. Namun di sini tetap berteriak kepada Muto, "Bahkan kalau kau tidak di sini sekarang, aku akan selalu menganggapmu sebagai anggota Tomen." Lalu Maiki pun langsung memanggil orang yang terakhir yaitu wakil kapten dari Tomen, yaitu Ryugu Jiken atau biasa dipanggil dengan Draken. Terlihat Draken yang juga langsung menghadap kepada Maiki. Namun di sini Draken yang langsung mengatakan kepada Maiki, "Sano Manjiro, kau adalah bocah yang egois, tapi kita semua tertarik dengan karismamu yang akhirnya membawa kita sampai di sini. Dan aku tidak punya keberatan apapun dengan apa yang ketua sudah putuskan." Lalu sambil membungkuk di hadapan Maiki, Draken kembali mengatakan, "Terima kasih untuk semuanya ketua." Terlihat Maiki yang juga tersenyum dan langsung berterima kasih kembali kepada Draken.
Lalu terlihat semua anggota Tomen yang langsung meneteskan air mata dan langsung berteriak menyebut nama Tomen. Lalu untuk yang terakhir kalinya, Mikey kembali berteriak kepada mereka semua. Ini menandai akhir bagi Tomen. Tidak peduli hal baik apa yang pernah kita lalui, kita harus tetap mengakhiri ini. Dan akhir itu adalah hari ini. Tapi jangan lupa Tomen selalu ada di hatimu. Terlihat mereka semua yang sudah tidak bisa menahan air matanya. Namun di balik tangisan itu, mereka tetap bersorak untuk Tomen. Meskipun ini adalah yang terakhir kalinya. Dan mulai dari hari itu, geng terkuat di kota Tokyo yang bernama geng Tokyo Manji resmi dibubarkan. Tomen resmi dibubarkan, yang seketika membuat seluruh anggota Tomen yang sangat bersedih. Terlihat Angry yang terus menangis kepada Smiley. Aku tidak mempercayainya, Smiley. Tomen sudah tidak ada lagi. Smiley yang juga menangis kemudian mengatakan, aku juga tidak bisa. Tapi kalau aku menjadi Mikey, aku pasti akan melakukan hal yang sama. Karena Mikey adalah orang yang sudah kehilangan banyak hal, yaitu orang-orang terpenting di hidupnya. Lalu terlihat Chifuyu yang menghampiri Takemichi dan langsung bertanya apa yang sekarang akan dilakukan Takemichi. Karena sekarang Tomen sudah bubar dan Kisaki juga sudah mati, jadi Takemichi tidak mempunyai urusan lagi di sini. Lalu sambil memikirkan masa depan, Takemichi mengatakan bahwa sekarang pasti masa depan sudah berubah. Karena Kisaki sekarang sudah mati. Dan itu artinya Kisaki di masa depan tidak pernah membunuh Naoto. Jadi ketika Kisaki membunuh Naoto, itu tidak pernah terjadi. Jadi ketika dirinya kembali ke masa depan, pasti sekarang masa depan sudah berubah menjadi masa depan yang jauh lebih baik. Lalu sambil terlihat murung, Takemichi kembali mengatakan bahwa dirinya tidak ingin cepat kembali ke masa depan dan ingin tinggal lebih lama bersama mereka semua. Chifuyu yang mendengar itu langsung terkejut dan menanyakan kenapa Takemichi berpikir seperti itu. Lalu sambil masih terlihat murung, Takemichi menjawab, aku tidak akan bisa bertemu dengan kalian di masa ini ketika aku sudah kembali ke masa depan. Terlihat Chifuyu yang langsung mengerti perasaan yang dirasakan Takemichi. Lalu beberapa saat kemudian terlihat Hakai yang mengajak mereka semua untuk membuat sebuah kapsul waktu sebagai hari untuk memperingati mereka kepada hari ini. Mikey yang mendengar itu langsung tersenyum setuju dan mengajak mereka untuk membuat sebuah pesan kepada mereka sendiri di masa depan nanti. Di sini, Mikey mengatakan bahwa mereka akan membuka kapsul itu ketika mereka sudah 12 tahun yang akan datang. Terlihat mereka semua pun langsung setuju untuk membuat kapsul waktu. Lalu beberapa hari kemudian, terlihat mereka semua yang sudah berkumpul kembali untuk menulis atau membawa sebuah benda yang akan dikubur di kapsul waktu. Terlihat Mikey yang kemudian kembali berjanji dalam 12 tahun yang akan datang, di mana hari itu juga adalah hari pembentukan Tomen, dan kita semua akan berkumpul di sini lagi. Lalu singkat cerita, setelah mereka mengubur kapsul itu, lalu Mikey kemudian mengatakan bahwa mereka semua mempunyai tempat mereka masing-masing di sini. Namun Takemichi bukan berasal dari sini. Terlihat Takemichi yang langsung mengerti perkataan dari Mikey. Mikey yang melihat Takemichi kemudian menghiburnya mengatakan, itu janji Takemichi. Kita akan bertemu lagi dalam 12 tahun yang akan dating dengan semua anggota Tomen. Begitupun juga Hinata. Aku pasti akan melindungi kalian semua. Mikey yang melihat Takemichi kemudian menghiburnya mengatakan, itu janji Takemichi. Kita akan bertemu lagi dalam 12 tahun yang akan datang dengan semua anggota Tomen. Begitupun juga Hinata. Aku pasti akan melindungi kalian semua. Untuk melihat semua itu terjadi, terlihat di sini Mikey yang mengatakan janjinya bahwa dirinya akan melindungi mereka, agar mereka semua bisa berkumpul kembali. Lalu sambil tersenyum sangat tulus, Mikey meminta kepada Takemichi untuk tidak pernah segan-segan. Meskipun mereka akan berpisah, di sini Takemichi langsung menangis mendengar Mikey yang menyuruhnya untuk kembali ke masa depan. Lalu dengan nada perlahan, Mikey kembali mengatakan, kembalilah Takemichi, kembali ke masa depan, di mana Hinata sedang menunggumu. Setelah itu, terlihat Takemichi yang sedang memboncengi Chifuyu. Di sini Takemichi mengatakan bahwa dirinya akan kembali ke masa depan. Chifuyu yang mendengar itu langsung mengatakan bahwa dirinya akan merindukan Takemichi dan akan menunggunya 12 tahun yang akan datang. Takemichi yang mendengar perkataan Chifuyu langsung mengingatkannya kepada 3 hari yang lalu, di mana hari itu ada hari spesial untuk Hinata, dan dirinya lupa memberikan sebuah hadiah kepada Hinata. Takemichi yang mengingat itu seketika mengingat wajah Hinata yang akan memukulnya, karena dirinya melupakan hari itu. Lalu Takemichi pun langsung bertanya kepada Chifuyu, apa yang sekarang dirinya harus lakukan? Karena dirinya tidak bisa bertemu dengan Hinata. Pasti Hinata akan sangat marah. Chifuyu yang mendengar Takemichi langsung meminta kepada Takemichi untuk menyerahkan semuanya kepadanya, karena dirinya akan membuat suatu rencana.
Di sini Chifuyu mengumpulkan sebuah kotak dan memo. Takemichi yang melihat itu langsung mengatakan, ide apa yang akan dibuat Chifuyu? Chifuyu pun langsung mengatakan bahwa mereka akan membuat sebuah hadiah yang sangat dramatis. Jeti Hinata pasti akan sangat suka ketika dirinya membukanya. Takemichi yang mendengar itu langsung kembali bertanya, apakah rencananya benar-benar akan berhasil? Chifuyu yang mendengar pertanyaan Takemichi langsung memperlihatkan wajah tampannya dan kemudian mengatakan, Takemichi tidak peduli zaman apa. Gadis-gadis akan selalu menyukai pola polkadot dan tentu saja juga menyukai sebuah kejutan karena aku sudah membaca sebuah manga yang menulis hal itu. Takemichi yang mendengar itu langsung setuju dan mengatakan bahwa ini akan menyenangkan. Terlihat di sini bahwa mereka berdua mempunyai sebuah kesamaan, yaitu sama-sama orang bodoh. Terlihat di sini Chifuyu yang mulai mengatakan rencananya, di mana rencananya yaitu menulis sebuah tanggal 3 hari yang lalu. Dan kemudian Takemichi akan memberikan sebuah surat kepada Hinata, di mana isi dari surat itu mengatakan, kamu pergi ke sana dengan kakimu, namun akhirnya kamu akan duduk di lantai. Terlihat di sini Takemichi yang mulai ragu membaca puisi yang dibuat oleh Chifuyu. Namun Chifuyu tetap terlihat percaya diri dan kemudian mengatakan bahwa dirinya akan menaruh sebuah kotak di sebuah perosotan. Hingga akhirnya Hinata akan melihat itu. Dan ketika Hinata akan membuka kotak itu nanti, Hinata akan melihat sebuah surat, di mana surat itu yang bertulis untuk Hinata berpindah ke lain tempat, yaitu ke tempat ayunan. Sehingga Hinata kemudian akan melihat kotak yang satunya. Takemichi yang mendengar kelanjutan ide Chifuyu langsung terlihat sangat tertarik dan mengatakan bahwa ide Chifuyu sangat luar biasa. Kemudian Chifuyu melanjutkan idenya dengan dirinya yang akan menaruh sebuah kotak yang lain di dekat sebuah kotak itu. Dan ketika Hinata akan membuka kotak yang terakhir, Hinata akan melihat sebuah hadiahnya. Dan kemudian Takemichi akan langsung mengatakan bahwa dirinya sudah membuat kejutan itu berhari-hari. Takemichi yang mendengar itu langsung sangat bersemangat. Lalu dengan nada serentak, mereka mengatakan bahwa rencana mereka pasti akan sukses. Lalu terlihat Takemichi yang akan mengisi kotak yang terakhir yaitu sebuah cincin. Chifuyu dengan pedenya mengatakan bahwa Hinata pasti akan sangat suka. Jadi sebaiknya Takemichi harus cepat memanggil Hinata dan dirinya akan bersembunyi di sebuah semak-semak. Lalu singkat cerita, Hinata sudah berada di tempat. Takemichi terkejut melihat kedatangan dari Hinata. Lalu ketika Takemichi akan mengatakan sesuatu, tiba-tiba Hinata langsung memanggil Takemichi dan kemudian langsung meminta maaf kepada Takemichi. Takemichi yang mendengar itu langsung sangat terkejut. Kenapa Hinata meminta maaf kepadanya? Lalu Hinata pun langsung mengatakan bahwa dirinya beberapa hari ini selalu murung dan tidak memikirkan perasaan Takemichi yang merasakan jauh sangat sakit dibandingkan dengan dirinya. Chifuyu yang melihat Hinata menunduk kepada Takemichi hanya bisa bertanya-tanya apa yang sedang mereka bicarakan, karena dirinya tidak bisa mendengar pembicaraan mereka. Lalu di sisi lain, terlihat Hinata yang kembali mengatakan bahwa mulai dari saat itu, dirinya tidak pernah tidur dengan nyenyak, yaitu di mana tempat Kisaki mati di hadapannya. Takemichi yang mendengar itu terlihat sedikit terkejut karena ternyata Hinata masih trauma dengan kejadian itu. Lalu tiba-tiba, Hinata pun mulai meneteskan air mata dan mengatakan bahwa dirinya sangat takut. Terlihat Hinata yang terus menangis mengatakan, semuanya tentang Kisaki dan Emma, itu semua terjadi karena aku kan? Terlihat di sini Takemichi yang mulai mengerti bahwa saat ini Hinata sedang merasa sangat bersalah akibat meninggalnya Emma dan Kisaki, karena merasa bahwa itu adalah salahnya. Takemichi terdiam dan melihat ke arah kotak yang terakhir. Takemichi yang melihat kotak yang terakhir segera berjalan ke arah kotak itu. Chifuyu yang melihat itu langsung terlihat panik dan mengatakan bahwa Takemichi sangat bodoh. Kenapa Takemichi berjalan ke arah kotak yang terakhir? Karena ini bukanlah bagian dari rencananya. Lalu setelah mengambil kotak itu, Takemichi segera menghampiri Hinata dan langsung memberikan cincin itu kepada Hinata. Takemichi mengatakan bahwa cincin itu adalah untuk Hinata sebagai hadiah white dye-nya.